Bayangkan seorang tokoh revolusi, disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Namun selama puluhan tahun namanya nyaris terhapus dari buku sejarah. Seorang intelektual multibahasa, guru brilian, petualang dengan ratusan identitas palsu, dan pejuang kemerdekaan penuh misteri dan pelarian. Namanya adalah Tan Malaka. Inilah kisah tentang seorang pahlawan besar yang hingga hari ini hilang tanpa makam. Tan Malaka lahir pada Juni akhir 1890-an, 2 Juni 1897 menurut catatan resmi, di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Nama lengkapnya adalah Ibrahim Simabua Gelar Datuak Sutan Malaka. Gelar Datuak adalah tanda kehormatan adat Minangkabau. Ia lahir dalam tradisi merantau dan ilmu. Sejak kecil, ia dikenal pendiam namun sangat tekun. Rambut hitam lebat, wajah kurus, mata tajam, seorang anak desa yang lebih suka membaca buku ketimbang bermain. Di sekolah Belanda, Rijkshogeschool di Bukit Tinggi, ia menyaksikan kesenjangan kasta. Murid pribumi dinegosiasikan rendah, dan siswa Eropa diberi hak istimewa. Rasa kecewa terhadap kolonialisme mulai tumbuh. Sebuah guru Belanda, G.H. Horensma, kagum dengan kecerdasannya, lalu membantunya melanjutkan pendidikan ke Belanda, dan itulah awal dari petualangan panjang Tan Malaka menuju panggung dunia. Di Belanda, di Haarlem, Tan Malaka bersekolah di Rijkshogeschool, sekolah pendidikan guru. Ia mengalami culture shock, cuaca, makanan, lingkungan asing. Ia jatuh sakit, bahkan terkena pleuritis dan masalah pernapasan yang bertahan lama. Namun di sanalah dia membuka pikiran, membaca De France Revolution tentang revolusi Prancis, lalu Lenin, Marx, Engels, dan Nietzsche. Tan Malaka mulai merumuskan bagaimana ide-ide sosialisme dan revolusi bisa membebaskan negerinya. Bergabung dengan organisasi mahasiswa Indonesia dan ISDV, pendahulu PKI, Tan menulis artikel politik, pamflet, dan mulai dikenal sebagai pemuda cemerlang dari Hindia Belanda, namun dengan satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Kembali ke tanah air, Tan Malaka mulai mengajar di Semarang, bukan hanya ajar membaca, tapi membangunkan kesadaran murid. Ia aktif dalam Sarekat Islam dan PKI, membangkitkan semangat anti-kolonial. Tahun 1922, Belanda tidak tahan. Tan dideportasi tanpa pengadilan, dimulai pelarian panjang, hidup mengembara tanpa rumah, identitas, atau keamanan. Tan Malaka mulai benar-benar menjadi hantu revolusi. Selama lebih dari 2 dekade, Tan berpindah dari Filipina, Singapura, Cina, Thailand, Burma, sampai Eropa dan Rusia. Ia memakai banyak nama: Elias Fuentes, Hasan Ghazali, Aung Song Lee, Ilyas Hussein, Ramli Hussein, dan puluhan lainnya, tergantung tempat dan situasi. Dalam pengasingan, ia terus menulis. Karya terkenalnya, Naar de Republiek Indonesia, diterbitkan 1925 di Belanda, menyatakan belak-belakan bahwa Indonesia akan merdeka sebagai republik
bukan kerajaan. Ide itu dianggap gila, namun menjadi kenyataan. Saat mengalami penganiayaan, Tan menyusun mnemonik codes, bahasa rahasia dalam bukunya Madilog, materialisme, dialektika, logika. Ia menulis kode rumit seperti Avia Gumi sebagai jembatan keledai, cara menyimpan informasi di kepala agar tidak ditemukan penjajah. Sejarawan menyebutnya, manusia bermuka 1000, hadir tapi tak terlihat. Tan Malaka kerap berbenturan dengan sesama pejuang, Soekarno, Hatta, Syahrir, karena ia menilai mereka terlalu kompromistis. Mereka menilai ia terlalu keras, ideologis, dan egois. Di dalam negeri, bahkan pasukan Republik sempat menahan dia, karena dianggap mengancam stabilitas. Nyaris tragis, pejuang yang diburu penjajah, tapi juga dicurigai oleh bangsanya sendiri. Setelah proklamasi 1945, Tan Malaka kembali diam-diam, bergerilya di Jawa Timur. Namun di awal 1949, di Kediri, ia ditangkap oleh pasukan Republik. Setelah itu, ditembak mati tanpa pengadilan. Tapi inilah misterinya. Tidak ada makam, tidak ada dokumentasi. Beberapa saksi mengatakan jasadnya dikubur diam-diam di kebun tebu agar tidak menjadikan simbol perlawanan. Lainnya meyakini ia benar-benar melarikan diri lagi. Hingga kini, makamnya masih hilang. Sejarawan menyebut, tidak ada jejak, namun namanya tetap menghantui narasi bangsa. Baru pada 1963 Tan Malaka diakui sebagai pahlawan nasional, lebih dari 1 dekade setelah kematiannya. Namun namanya tetap kontroversial. Sebagian melihatnya sebagai simbol perjuangan, sebagian lain melihatnya sebagai figur ekstrem kiri. Namun gagasan-gagasannya tetap hidup. Madilog, 100% independence, dan semangat Republik menjadi inspirasi pemikiran modern. Tan adalah pahlawan tanpa makam, namun idenya kekal. Lebih dari 70 tahun setelah kematiannya, kita masih bertanya, apakah Tan Malaka benar-benar tewas di Kediri tahun 1949? Atau ia masih hidup, bersembunyi di balik identitas baru, seperti yang selalu ia lakukan? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tapi mungkin, itulah takdirnya. Seorang legenda yang hilang tanpa makam, namun abadi dalam misteri sejarah. Menurut Anda, mana yang benar? Adegan terakhirnya yang tragis, atau kelanjutan rahasianya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah misterius sejarah Indonesia selanjutnya.